Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan seperti biasa sebelum dalam bagian ini kita akan sama-sama menanggapi satu cuplikan video. Mari terlebih dahulu kita baca Alkitab kita sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17 dan saya berharap teman-teman bersedia membaca bagian ini bersama-sama dengan saya. Begini firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Nah teman-teman, sekarang mari dengarkan sama-sama cuplikan video berikut dan nantinya akan kita tanggapi. Sakit gigi itu bisa jadi mualaf loh Mbak. Dari sakit gigi? Iya, sakit gigi itu bisa jadi mualaf. Itulah Allah ya kalau mau mengangkat umatnya untuk menjadi seorang muslim, jadi mualaf. Ada aja. Mungkin ada yang saya dengar kemarin katanya ada karena sepatu atau apa ya gitu. Apa karena sakit gigi terus Allah kamu muslim gitu? Enggak ya Bu ya? Ayo kamu muslim gitu ya? Enggak ya. Jadi gimana tuh Bu? Ceritanya memang saya tuh sakit gigi udah lama sebenarnya, udah beberapa bulan. Dan setiap mau tidur saya harus minum Dekolgen lah supaya menghilangkan rasa sakit, supaya saya bisa tidur. Karena sakit giginya itu udah memuncak sampai di bun-bunan Mbak, sampai di yang cekut-cekut gitu lah. Harus minum obat pereda nyeri gitu ya. Kata orang kan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi kan. Ternyata enggak ya Bu ya? Ternyata enggak. Sakit gigi memang benar-benar sakit Ya. Itu sakit gigi saya bukan karena lubang, bukan karena apa, tapi karena mungkin lapisan emalnya sudah tipis karena saya udah tua ya. Jadi bukan di yang di belakang atau yang ini, tapi di gigi seri saya di depan ini. Di gigi seri itu jadi kalau dipegang luarnya aja sini aduh sakit. Aduh saya jadi ikut nyeri nih Bu. Bener linu Mbak. Ya. Serasa makan apa itu ya? Mangga muda, linu semua. Terus saya pada waktu udah sakit gigi setiap itu, pada waktu mau tidur malam, saya biasa tidur malam dengan anak saya perempuan. Anak saya itu kalau AC-nya nggak gede itu nggak bisa tidur. Sementara orang sakit gigi tahu sendiri kalau udah kena dingin kan cepet ya gitu pasti ya ngilu banget itu. Saya waktu udah masuk tidur saya memang sudah mulai mengurangi untuk obat-obat sakit kepala, saya mencoba. Saya masuk kedinginan, mau saya kecilin pasti nanti dia bangun. Udah saya pakai selimut aja, selimut sampai kepala. Saya tarik sampai kepala. Biar anget gitu ya Bu ya? Biar anget ya. Begitu sampai kepala, ternyata ada yang keluar dari mulut saya yang saya sendiri nggak ngerti. Apa itu Bu? Saya tiba-tiba muncul kalimat yang astagfirullah sampai saya tertidur. Nah teman-teman, sangat jelas ya berkaitan dengan yang sudah disampaikan dalam cuplikan video ini. Di bagian awal beliau menjelaskan bahwa awal mula ia mendapatkan tuntunan atau sekarang dia sudah menjadi mualaf itu karena sakit gigi. Nah saya tidak tahu apakah ini benar atau seperti apa ya. Teman-teman bisa menilainya sendiri. Tetapi dalam bagian ini sekaligus menjadi momentum yang baik untuk kita sebagai orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Jangan karena hal-hal yang sederhana kemudian membuat kita berkata, oh ini kayaknya sudah seharusnya saya meninggalkan kekristenan. Karena itu teman-teman, di bagian awal tadi saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16 yang berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu teman-teman, di momen-momen sekarang ini kita banyak diperhadapkan dengan banyak situasi. Bahkan kalau teman-teman memperhatikan di video-video sebelumnya, terlalu banyak orang yang berbicara serampangan tentang iman Kristen, dan bahkan juga bila teman-teman memperhatikan masih ada saudara-saudara kita di luar sana yang bahkan kesulitan dalam hal beribadah dan segala macam yang lainnya. Karena itu dalam bagian ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan secara serius berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa iman kita dalam segala situasi, dalam segala kondisi apapun harus tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaan pentingnya adalah dari manakah iman kita bisa bertumbuh dalam Tuhan Yesus? Seperti yang dikatakan dalam kitab Roma adalah dengan mendengarkan firman Allah. Karena itulah dikatakan juga dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16 ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar.
Jadi dengan kita membaca Alkitab artinya kita diajar. Kemudian untuk menyatakan kesalahan, kita bisa mengerti tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar. Untuk memperbaiki kelakuan, firman Allah itu punya kuasa untuk mengubahkan hidup kita semua. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan sering membaca Alkitab, artinya kita tahap demi tahap dididik, diarahkan, diperlengkapi untuk terus hidup di dalam kebenaran yang Allah kehendaki. Makanya di dalam ayat yang ke-17 disimpulkan bahwa dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, untuk mencapai tujuan ini, bahwa setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk suatu perbuatan yang baik, maka perlu untuk dijelaskan di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Pertama, untuk mengajar, perlu untuk diajar, perlu untuk kesalahannya dinyatakan, perlu untuk kelakuannya diperbaiki, dan perlu untuk dididik ke dalam kebenaran sehingga pada akhirnya tercapailah tujuan yang dikatakan di dalam ayat yang ke-17, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, karena itu teman-teman sekalian, berkaitan dengan kesaksian yang sudah disampaikan oleh seseorang yang sekarang sudah menjadi mualaf ini, ya bagi saya secara pribadi, kalau kemudian sekarang beliau sudah menjadi mualaf, ya silakan saja, itu adalah keputusannya. Dan juga dengan kesaksian tadi, karena ia mengalami sakit gigi, kemudian ia mengklaim bahwa akhirnya saya menjadi mualaf, ya bagi saya sih secara pribadi silakan saja. Kita kan tidak bisa melarang hal itu, tetapi biarlah menjadi momentum yang baik bagi kita semua, agar kita pun yang menjadi Kristen, yang sampai saat ini percaya kepada Tuhan Yesus, benar-benar memikirkan tentang iman kita secara serius, supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran yang di luar sana yang bertolak belakang dengan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Karena itu saya berharap kepada teman-teman sekalian, mungkin teman-teman ada yang punya kesibukan sehingga jarang membaca Alkitab. Karena itulah sebenarnya kalau dalam konten ini, setiap saya membuat konten, akhir-akhir ini saya selalu bagian depannya itu perlu membaca Alkitab 1 atau 2 ayat atau sampai 4-5 ayat. Karena memang tujuan utamanya bukan semata-mata baca biasa, tapi saya berharap bahwa setidaknya dengan teman-teman menonton video ini, teman-teman bisa memperoleh satu akses untuk membaca Alkitab. Paling tidak kalau teman-teman menonton video ini setiap hari, setiap di-upload satu konten satu hari, berarti teman-teman rutin membaca Alkitab melalui konten ini. Karena itu di bagian awal saya selalu mengajak bahwa saya berharap teman-teman bersedia membaca bagian-bagian firman Tuhan yang kita sertakan di screen di dalam konten ini. Terima kasih teman-teman, pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.